Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Maulana dari Prodi D3 Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Mauridia dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dari Prodi D3 Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Raisa Afifah dari S1 Pendidikan Tata Boga. Kelompok 7 ingin mendiskusikan hasil resume yang kami telah kerjakan. Pendahuluan, dalam kacamata sejarah, praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam bukan merupakan hal yang baru. Sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, beliau sebagai kepala pemerintahan ketika itu. Segala persoalan yang terjadi di kalangan umat Islam memerlukan keputusan hukum. Karena wahyu masih turun, segala persoalan hukum dapat diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul bila wahyu tidak turun. Maka hal ini merupakan isyarat secara halus kepada beliau untuk membuat peraturan kepada masyarakat. Sejarah telah mencatat bahwa praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam pernah terjadi di awal pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar. Para sahabat bermusyawarah dan memutuskan untuk mengubahkan Al-Quran yang masih berserakan ketika itu. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah untuk membahas masalah pembagian hasil bumi, hasil ghanimah perang di Irak. Mereka sepakat untuk membiarkan tanah itu diolah penduduk aslinya dan tidak membagikannya kepada para pasukan. Kesepakatan ini berbeda dengan nas yang ada dalam Al-Quran. Dalam kacamata sejarah, praktek hukum negara terus berlanjut di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Turki Utsmani. Khalifah atau kepala pemerintahan membuat peraturan perundang-undangan yang diperlukan kepada masyarakat. Berdasarkan hal inilah, para khalifah dalam menetapkan suatu perundang-undangan itu tidak berdasarkan kepada pendapatnya sendiri, namun tetap meminta pertimbangan para ulama dan terkait dengan hukum syara dan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam prakteknya. Penetapan hukum Islam seperti ini penulis mengkategorikannya sebagai produk hukum negara yang merupakan bentuk ijma' lokal suatu negara. Pada masa al-A'immah al-Muttahidu seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kondisi sosial politik ketika itu masih sederhana, tradisional, dan bentuk pemerintahan berinduk kepada suatu pemerintahan terpusat. Dalam menetapkan hukum syar'a, faktanya banyak ditemukan praktek ijma' lokal, yaitu penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Di sini penulis menyebut dengan ijma' lokal, seperti ijma' ulama Kufah, ijma' ulama Madinah, ijma' ulama Irak, ijma' ulama Baghdad, ijma' ulama Mesir, dan sebagainya. Metode sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif dan analisis komparatif. Temuan dan pembahasan. 1. Tinjauan metodologis hukum negara sebagai bentuk ijma' lokal. Perbedaan muncul di kalangan ulama terkait hakikat dari ijma' yang sesungguhnya. Al-Ghazali merumuskan ijma' dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Artinya Al-Ghazali memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan oleh seluruh umat Islam termasuk orang awam. Sedangkan jumhur ulama usul fikih kontemporer merumuskan ijma' dengan kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW. Perbedaan istilah ijma' di atas disebabkan gagasan dan konsep ijma' belum muncul dan tidak dibutuhkan pada awal tasri. Maka wajar apabila kemunculan berawal ketika peristiwa Saqifah Bani Sa'idah mengenai pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti kepemimpinan yang sedang kosong setelah Rasulullah wafat. Dua orang sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab dipandang sebagai ijma' penerapan hukum, dan metode menemukan hukum yang dilakukan oleh sahabat juga diikuti oleh periode berikutnya. Ulama tabi'in menurut Abu Bakar Al-Jassar, walaupun pada masa itu ijma' dipandang sebagai hujjah, tetapi yang dikembangkan ketika itu adalah
ijma suatu daerah, ijma lokal yang berlaku untuk daerah masing-masing. Hal ini disebabkan praktek ijma seluruh umat tidak akan terjadi karena disebabkan luasnya daerah Islam waktu itu, sehingga sulit melakukan komunikasi secara langsung dan antara satu daerah dengan daerah lainnya mempunyai kultur sosial masyarakat yang berbeda. Kesimpulannya adalah bahwa ijma jika dilihat dari luas atau tidaknya tempat terbagi pada dua, yaitu ijma total dan ijma lokal. Pertama, ijma total adalah ijtihad yang dilakukan lebih bersifat kolektif, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seluruh mujtahid secara bersama di seluruh dunia dalam satu masa. Kedua adalah ijma lokal, yaitu kesepakatan ulama atau mujtahid di kalangan umat Islam. Pada suatu waktu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan hukum syar'i menyangkut masalah ijtihadi yang disepakati yang dilakukan hanya mencakup satu wilayah, daerah, atau kawasan atau negara tertentu yang terbatas di daerah itu saja. Dua, pandangan ulama kontemporer tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. A. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang kehujahan ijma lokal yang berbentuk hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Wahbah Zuhaili adalah salah seorang ahli hukum Islam kelas dunia. Menurutnya, penggunaan akal secara murni tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam, karena akal tidak dapat menentukan keadilan untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Hal ini disebabkan keterbatasan dan subjektivitas akal manusia. Akal manusia belum terjamin kebersihannya dari kepentingan, pengaruh, dan nafsu syahwat. Oleh sebab itu, kalangan jumhur ulama usul fikih tidak menganggap akal sumber hukum Islam. Sumbernya adalah wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tidak benar pernyataan orientalis yang menyatakan bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh hukum Romawi. Karena hukum Islam adalah ditetapkan berdasarkan kepada sumber hukum ilahi saja. Sumber hukum Islam yang hakiki adalah Al-Quran, hadis, dan ijma' sebagaimana disepakati oleh para ulama. B. Pemikiran Sayyid Muhammad Rashid Ridho tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Muhammad Rashid salah satu seorang intelektual berkebangsaan Mesir. Dikenal sebagai tokoh pembaharu dan ulama tafsir dengan tafsir beliau yang fenomenal, tafsir Al-Manar. Dalam tafsirnya, beliau banyak memberikan pemikiran dengan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran, dengan penafsiran-penafsiran baru. Salah satu pemikirannya yang berbeda dengan pendapat ulama ketika itu adalah mengenai kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Beliau menjelaskan secara absolut peran negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan semua kemudaratan rakyat. Pada hakikatnya adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga otomatis sudah sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis. Apabila sebaliknya, jika hukum yang dibuat tersebut bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut adalah batal dan tidak wajib dipatuhi. 3. Benang merah beberapa pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Rashid Ridho menyatakan bahwa hukum negara dapat menjadi hujah sebagai hukum Allah apabila mengandung keadilan di dalamnya, sehingga hukum tersebut tidak butuh konfirmasi lagi dari nas mengingat Allah esensinya adalah keadilan itu sendiri. Abdus Salam Al-Tunji menyatakan secara tegas bahwa syariat Islam memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Keadilan, 2. Kemaslahatan, 3. Akal. Beliau memasukkan akal sebagai salah satu tujuan syariat Islam, karena keadilan dan kemaslahatan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pemahaman dari akal. Nur Haidi Hasan, salah seorang pakar hukum Islam tanah air, menyatakan bahwa intinya yang disebut dengan kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya adalah keadilan.
4. Kehujahan komplikasi hukum Islam sebagai hukum negara untuk menjadi sumber hukum Islam di Indonesia. Salah satu keberhasilan dalam menghilangkan disparitas hukum Islam di masyarakat Indonesia adalah telah diformulasikannya kompilasi hukum Islam di akhir tahun 80-an. Sampai saat ini, KHI tetap menjadi pedoman dan rujukan yang utama khususnya bagi hakim di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Namun beberapa kalangan masih mempertanyakan bagaimana kedudukan komplikasi hukum Islam yang legalitasnya berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Beberapa kalangan mengatakan KHI merupakan fikih khas Indonesia. Hajairin mempopulerkan dengan istilah manzhab fikih Indonesia, yaitu sebuah pemahaman yang sistematis, padu, dan menyeluruh dari dalil nas, seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer dengan tujuan akhir menciptakan sebuah sistem yang lebih universal bahkan final. Beberapa ulama di Indonesia berpendapat KHI adalah bentuk ijma dan dapat menjadi hujah untuk diamalkan. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama. Karena kitab yang dijadikan rujukan hakim peradilan agama adalah sama. Terkait dengan keberadaan KHI sampai saat ini tetap menjadi pedoman oleh para hakim di pengadilan agama dalam menjawab permasalahan hukum Islami. Hal ini berlangsung sejak keluarnya instruksi Presiden dan surat keputusan Menteri Agama. Maka KHI secara praktis telah menjadi hukum menteri terapan di peradilan agama yang digunakan oleh para hakim, pengacara, dan pencari keadilan di samping kutipan kepada ayat Al-Quran, hadis Nabi, ataupun pendapat tertentu dari buku-buku fikih, serta peraturan-peraturan lainnya. Kesimpulannya, penulis menemukan fakta bahwa dalam menerapkan hukum syara di masa klasik banyak ditemukan praktek ijma lokal, yaitu penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid saja dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Melihat fakta dan kondisi umat Islam saat ini sudah tersekat-sekat regional negara masing-masing, yang dikenal dengan national state, mayoritas ulama kontemporer menerima kehujanan hukum negara sebagai sumber Islam dengan dua syarat. Ulil amri adalah yang di dalamnya tergabung para ulama dan umra yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap kemaslahatan untuk umum umat yang menunjang tinggi keadilan. Harapan besar ditompang kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah Indonesia, untuk terus berusaha meningkatkan hukum Islam yang ada dalam KHI menjadi sebuah undang-undang. Oke, aku. Masalah yang ditemukan pada temuan dan pembahasan nomor 1. Ijma tidak dapat hanya dipraktekkan secara langsung oleh seluruh umat, sebab sulitnya melakukan komunikasi dan kultur masyarakat yang berbeda-beda. Solusinya yaitu pembagian ijma menjadi dua, yaitu yang pertama,
ijma total dilakukan di seluruh dunia dalam satu masa. Yang kedua, ijma lokal pada satu masa. Solusinya yaitu pembagian ijma menjadi dua, yaitu yang pertama ijma total dilakukan di seluruh dunia dalam satu masa. Yang kedua, ijma lokal pada satu wilayah, daerah, kawasan, dan negara tertentu. Kan hukum syara di masa klasik banyak ditemukan praktek ijma lokal. Solusinya, yang pertama, hukum negara tersebut mewujudkan nilai keadilan, kemasyahalatan untuk semua dan ukuran untuk semuanya. Yang kedua, pembentukan sebuah hukum negara dilaksanakan dengan cara musyawarah oleh lembaga resmi negara yang di dalamnya tergabung ulil amri. Udah.